Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman, yang semoga senantiasa kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilmi, belajar mendalami agama kita, belajar mendalami fikih yang ada di dalam Islam. Dan tidak lupa kita senantiasa memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan tentang afatul lisan. Ya, kesalahan-kesalahan lisan, atau bisa dikatakan dosa-dosa lisan. Pembahasan ini kami ambil dari sebuah kitab yang berjudul Afatul Lisan. Yang pembahasan ini masih kita ambil dari sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Afatul Lisan, kesalahan-kesalahan lisan, yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang berlimpah. Pada pertemuan sebelumnya, para pecinta Al-Iman, kita telah membahas salah satu kesalahan lisan, yaitu menceritakan aib kepada orang lain, menceritakan dosa-dosa kita kepada orang lain. Ya, jadi aib atau dosa atau maksiat yang kita lakukan, yang Allah tutupi aib-aib kita, jangan kita ceritakan kepada orang lain. Ya, ini yang kita bahas pada pekan yang lalu. Adapun pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas salah satu penyakit lisan yang lain, adalah bernyanyi atau nyanyian. Ya, para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga lisan tentunya kita harus menjauhi, kita harus menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita ingat bahwasanya lisan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lisan merupakan anugerah, pemberian yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Dan kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat ke-18, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan, tidak ada suatu perkataan yang dikatakan, kecuali ada malaikat yang mengawasi dan ada malaikat yang mencatat. Jadi setiap ucapan kita, setiap kata-kata kita akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Dan kita akan mendapatkan balasannya.
Apabila ucapan-ucapan perkataan itu baik, maka balasannya kebaikan. Apabila ucapan-ucapan perkataan itu keburukan, maka balasannya keburukan. Di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu nyanyian. Ya. Ketika seseorang menggunakan lisannya untuk bernyanyi. Ya. Nyanyian-nyanyian yang berisi sakit hati misalnya, atau nyanyian-nyanyian yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta atau wanita, ya, atau yang semisalnya, yang mungkin saat ini kita mendapatinya dengan sangat banyak, ya. Dalam hal ini, marilah kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Surat Luqman ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang dimana dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana tentang nyanyian atau lagu. Bagaimana pandangan Islam, bagaimana kacamata Islam tentang bernyanyi, ya, atau bermain lagu. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Yang artinya wa minan nas, dan di antara manusia man yashtari lahwal hadis, ada di antara manusia yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Ya, ada di antara manusia di sini umum, laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, ya, yang kaya ataupun yang miskin. Wa minan nas, ada di antara manusia man yashtari lahwal hadis, yang mereka mempergunakan perkataan yang tidak berguna, perkataan yang tidak bermanfaat, ya, liyudilla an sabilillah bi ghairi ilm, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Wa yattakhidaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, maka bagi mereka, ya, azab yang hina, ya. Wa idza tutla alaihi ayatuna, di ayat yang ke-7, masih surat Luqman ayat yang ke-7, wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla mustakbira, dia berpaling dan menyombongkan diri, ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia belum mendengarkannya, ka'anna fi udunaihi waqra, ya, seolah-olah di telinganya ada sumbatannya, ada penutupnya. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka kabarkan bagi dia azab yang pedih. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, surat Luqman ayat 6. Jadi kalau ada para pecinta iman yang di dekatnya ada mushaf, ya, mushaf terjemah, maka bisa dilihat surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nas man yashtari lahwal hadis, ada di antara manusia yang menggunakan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Maka kalau kita perhatikan tafsir ayat ini, ya, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak berguna, ya, omongan yang enggak ada pahalanya di situ. Lahwal hadis ini apa? Ya. Maka kalau kita mempelajari tafsir, ya, tafsir yang terbaik itu tafsir ayat dengan ayat. Misalnya ayat ini dijelaskan maknanya di ayat yang lain, ya. Atau tafsir ayat dengan hadis. Misalnya ayat ini dijelaskan maknanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau tafsir ayat dengan perkataan para sahabat, ya. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka
Ya, mereka orang yang paham tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Para sahabat Nabi ini mereka tahu kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun dan maksudnya apa dari ayat tersebut. Ya. Ya, karena para sahabat ini generasi terbaik umat Islam dan mereka orang Arab asli. Ya. Para sahabat-sahabat Nabi ini orang Arab asli dan mereka tahu tentang bahasa Al-Qur'an. Baik, kembali kepada surat Luqman ayat yang ke-6. Yang dimaksud dengan lahwal hadis, ya, sebagaimana pendapat atau ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Rasul yang memiliki ilmu tentang tafsir Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi yang diberikan ilmu oleh Allah tentang tafsir Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala Ibnu Mas'ud fi tafsir hadil ayah, al-hina wallahi alladzi la ilaha illa huwa yuraddiduha salasa marrat. Ya. Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menjelaskan ayat ini yang dimaksud dengan lahwal hadis di surat Luqman ayat yang ke-6, perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan yang tidak bermanfaat adalah musik atau nyanyian atau lagu. Ya. Ini tafsir dari siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Jadi dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasannya musik atau nyanyian atau lagu atau apalah namanya itu termasuk lahwal hadis, ucapan-ucapan yang tidak berguna, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, bahkan bisa melalaikan seseorang dari berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan seseorang dari membaca Al-Qur'an misalnya. Ya. Ini tadi tafsir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengulangi 3 kali. Dan beliau bersumpah, wallahi alladzi la ilaha illa huwa. Demi Allah yang tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini, para pecinta iman, ketika beliau menafsirkan surat Luqman ayat yang ke-6, yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah nyanyian. Abdullah bin Mas'ud ini bersumpah demi Allah. Ya. Bersumpah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar tegas dalam hal ini. Beliau benar-benar tidak berbohong. Beliau bersumpah. Ya. Bahkan beliau mengulangi 3 kali, yuraddiduha salasa marratin. Beliau mengulangi yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah al-ghina, ya, nyanyian atau lagu, ya, atau musik atau yang semisalnya. Maka di sini marilah kita mengikuti, ya, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, karena beliau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan ilmu tentang tafsir Al-Qur'an. Ya. Ini generasi sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 59 sampai ayat 61. Ya. Surat An-Najm ayat 59 sampai 61. Allah berfirman, afa min hadal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Yang artinya, afa min hadal hadisi ta'jabun, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, terhadap berita ini, terhadap kabar ini? Ya, wa tadhakuna wa la tabkun, dan kamu mentertawakan dan tidak menangis. Ya, wa antum samidun. Ya, sedangkan kamu samidun. Wa antum samidun. Jadi maksud samidun di sini adalah bernyanyi. Ya, jadi ketika disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tentang berita tentang hari kiamat, berisi tentang kabar surga dan neraka, maka di antara orang-orang itu ada yang tertawa. Wa tadhakuna wa la tabkun. Ya. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berisi tentang kabar-kabar hari kiamat,
tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir. Ada di antara orang-orang ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka tertawa dan mereka tidak menangis. Wa antum samidun, bahkan mereka ada di antara mereka yang bernyanyi, ya, tidak mau memperhatikan isi Al-Quran, tidak mau menyimak Al-Quran, tidak mau merenungi dan menghayati Al-Quranul Karim, ya. Jadi wa antum samidun. Ini di antara dalil dari Al-Quranul Karim tentang bahwasanya hendaknya seorang muslim, hendaknya seorang muslimah, seorang mukmin dan mukminah menjauhi sejauh-jauhnya dari yang namanya nyanyian, ya, dari namanya lagu atau musik atau yang semisalnya, ya. Kemudian dari hadis, kalau tadi dari ayat, jadi penulis di sini yaitu Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Qahtani, beliau membawakan beberapa ayat. Kemudian beliau di sini juga membawakan di antaranya hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang dilarangnya bernyanyi, ya, yang diiringi dengan musik misalnya, yang diiringi dengan musik. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini nanti adalah hadis riwayat Bukhari. Hadisnya hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-khira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Ya. Jadi ini potongan dari hadis. Di sini penulis buku ini menyampaikan potongan dari hadis Nabi SAW. Ya. Yang dimana dalam potongan hadis ini terdapat dalil dilarangnya bernyanyi, terlebih-lebih atau khususnya nyanyian yang diiringi dengan musik atau lagu. Ya. Nyanyian-nyanyian yang isinya itu melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi Nabi SAW bersabda, la yakunanna, ya, la yakunanna min ummati, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku, sungguh akan benar-benar ada dari kalangan umatku, kata Nabi SAW. Ya. Apa yang ada di dalam umat beliau? Sungguh benar-benar akan muncul dari kalangan umatku aqwamun, ya, sekelompok orang. Sungguh benar-benar akan muncul dari umatku, kata Nabi, sekelompok orang, aqwam. Yastakhillunal khira. Mereka itu menghalalkan zina. Ya. Mereka menghalalkan zina. Yastakhillunal khira wal harira. Mereka menghalalkan sutra. Ya, wal khamra, dan mereka menghalalkan khamr, minuman keras, wal ma'azifa, dan mereka menghalalkan alat musik. Ya. Jadi ini para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, 14 abad yang lalu ketika suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beliau masih hidup. Ya. Beliau masih bernafas. Beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti akan ada sekelompok dari umat Nabi, sekelompok dari umat Islam yang menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan. Ya, di antaranya Nabi mengabarkan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina. Ya. Zina ini jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akan muncul orang-orang yang menghalalkan zina. Ya. Naudzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk penyimpangan. Ya. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah hidayah, petunjuknya. Ya, kita memohon kepadanya keistiqomahan di atas jalan yang lurus
akan muncul dari, kita kembali kepada hadis Nabi, akan muncul dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, ya, dengan dikasih nama-nama yang tidak semestinya, ya, dikatakan ini bukan zina, tapi apalah namanya dan sebagainya. Atau ada orang-orang yang menghalalkan kain sutra, ada orang-orang yang menghalalkan khamr. Dan sebagai penguat dalam pembahasan kita wal ma'azif, ya, ada orang-orang sekelompok umatku yang menghalalkan alat-alat musik, ya, menghalalkan alat-alat musik. Hadis ini memberikan faedah kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya alat-alat musik ini diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilarang. Nanti akan muncul dan sudah kita dapatkan ada orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik ini, melegalkan, ya. Maka kita harus berhati-hati dan kita harus mewaspadainya, ya. Jangan sampai kita melanggar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah memperingatkan. Beliau sudah menyampaikan, Nabi SAW sebelum beliau wafat, sebelum beliau dipanggil oleh Allah, maka beliau sudah menyampaikan bahwasanya ada sekelompok umat beliau, umat Nabi Muhammad, umat Islam yang akan menghalalkan alat musik. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik ini adalah sesuatu yang dilarang. Ya, yang hendaknya kita menjauhinya dan kita menghindarinya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Nafi'. Nafi' di sini adalah budaknya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini putranya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat yang dijamin surga. Salah seorang khulafaur rasyidin, Umar bin Khattab ini punya anak laki-laki namanya Abdullah. Ya, jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini beliau punya budak namanya Nafi', ya. Jadi punya pembantu atau budak namanya Nafi'. Suatu saat Nafi' ini bercerita, ya, budaknya Abdullah bin Umar ini bercerita, menyampaikan, ya, Sami'a ibnu Umar sawta zamarati ra'in fawada isba'ahi fi udunaihi wa adala rakhilatahu anit tariq. Ya. Suatu saat Abdullah bin Umar ini pernah mendengarkan suara seruling dari seorang penggembala. Ya. Jadi waktu itu Abdullah bin Umar ini lewat di sebuah jalan, ada seorang penggembala kambing, ya, orang yang angon wedus menggembalakan kambing itu sedang bermain seruling. Ini bermain alat musik. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau lewat di sebuah jalan, di situ ada orang lagi bermain musik, bermain seruling, seorang penggembala kambing. Apakah Abdullah bin Umar itu mendengarkan, menyimak, ya, senang, gembira gitu, atau malah memotivasi penggembala itu supaya lebih merdu lantunan serulingnya? Tidak. Ya. Fawada'a isba'aihi fi udunaihi. Abdullah bin Umar meletakkan kedua telunjuknya di telinganya, ditutupi telinganya ini. Ditutupi. Ya. Jadi Abdullah bin Umar ketika melewati sebuah jalan, di situ ada seorang penggembala kambing sedang bermain seruling. Abdullah bin Umar ini menutupi kedua telinganya, ditutupi dengan jari-jari beliau. Ya. Ditutupi. Kemudian beliau mencari jalan yang lain. Ya, wa adalah anit tariq. Wa adalah rakhilatahu anit tariq. Beliau cari jalan yang lain, menjauh dari suara alat musik tersebut. Wa huwa yaqul ya Nafi' atasma'u fa aqul na'am. Ya. Kemudian setelah Abdullah bin Umar ini mungkin cari jalan yang lain, maka Abdullah bin Umar bertanya, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara seruling tadi? Apakah kamu masih mendengar suara alat musik tadi?" Ya. Kemudian Nafi' mengatakan, "Na'am." Ya. Qala fayam di hatta qultu la. Jadi Nafi' ketika Abdullah bin Umar ini sudah lewat di jalan yang lain kok masih kedengaran
maka beliau cari jalan yang lain. Ya. Fayamdi hatta qultu la. Ya. Sampai Nafi ini mengucapkan tidak, saya sudah tidak mendengar. Saya sudah tidak mendengarkan suara lantunan seruling tadi. Ya. Qala fa wada'a yadayhi wa adara khilata ila tariq wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a sawta zamarati ra'in fa sana'a misla hada. Ya. Jadi ketika Abdullah bin Umar ini, para pecinta liman, mendengarkan suara seruling dari seorang penggembala kambing, kemudian beliau menutupi kedua telinganya dan mencari jalan yang lain sampai benar-benar enggak kedengaran suara seruling tadi. Ya. Sampai benar-benar tidak kedengaran. Kemudian Abdullah bin Umar ini menjelaskan kepada budaknya tadi yang namanya Nafi. Menjelaskan kenapa ketika Abdullah bin Umar ini mendengarkan suara seruling, kemudian beliau menutupi kedua telinganya. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a sauta zamarati ra'in fa sana'a misla hada. Aku mendengar, ya, beginilah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Beliau meletakkan kedua tangannya untuk menutupi kedua telinganya. Ya. Jadi ini hadis yang lain, ya, yang menjelaskan tentang dilarangnya seseorang itu mendengarkan nyanyian atau mendengarkan lantunan musik, ya, irama-irama musik dan yang semisalnya, yaitu menutupi kedua telinganya, menghindar. Ya. Ini diantara dalil juga bahwasanya nyanyian itu adalah sesuatu yang hendaknya kita hindari. Ya. Entah itu kita menghindari untuk mendengarkannya, menghindari untuk menyimaknya, ya, atau kita jaga lisan kita jaga mulut kita, jangan sampai kita ikut-ikutan untuk bernyanyi, ya, atau berdendang, atau apalah yang namanya yang semisalnya. Ya, ini tadi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hendaknya seorang muslim dan muslimah itu menghindari yang namanya nyanyian atau lagu, ya, atau musik. Dan disebutkan oleh para ahli ilmu, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, para ulama kita, para ahli ilmu yang jujur dalam menyampaikan ilmunya, mereka menyebutkan beberapa karakter, beberapa sifat, atau beberapa ciri-ciri yang ada di dalam nyanyian. Ya, nyanyian itu para pecinta liman kalau diiringi dengan musik, diiringi dengan irama tertentu, maka di situ ada sifat-sifatnya, ada ciri-cirinya, ada karakteristiknya. Ya. Di antaranya yang pertama adalah nyanyian itu dapat melalaikan hati. Ya. Dapat melalaikan hati, dapat menghalangi hati untuk memahami Al-Qur'an dan merenungkannya serta mengamalkan kandungan isinya. Ya, kami ulangi, di antara ahli ilmu ada yang menjelaskan bahwasanya nyanyian yang diiringi dengan musik, ya, yang di situ isinya biasanya tentang asmara, biasanya tentang cinta-cinta, biasanya tentang sakit hati, ya, ditinggal sama istrinya atau ditinggal sama siapanya dan sebagainya, ya, nyanyian-nyanyian tersebut dapat melalaikan hati dan melalaikan hati dan menghalangi hati untuk mempelajari Al-Quran, ya, untuk memahami dan merenungi isi Al-Quran, ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ketika seorang muslim dan muslimah menggunakan lisannya untuk bernyanyi diiringi dengan musik, maka lisannya ini akan berat untuk baca Al-Quran, itu berat. Ya. Lisannya itu karena sudah terbiasa dengan nyanyian-nyanyian, ya, perkataan-perkataan yang tidak berguna,
perkataan-perkataan yang nggak ada manfaatnya, karena lisannya sudah terbiasa hal itu. Untuk membaca Al-Quran itu agak berat, ya agak sulit, malas untuk baca Al-Quran itu malas. Seandainya membaca Al-Quran pun dia lalai atau dia dihalangi untuk merenungkan, mendadaburi dan mempelajari isi Al-Quran, ya. Karena kita sebagai orang yang beriman, kita yakin dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, tapi juga kita merenungi isinya, mendadaburi makna-makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, ya. Dan ini sulit untuk dilakukan orang-orang yang sehari-harinya dia suka bernyanyi, yang diiringi dengan musik, diiringi dengan apa? Irama atau lagu atau yang semisalnya, ya. Bahkan mungkin kita pernah melihat, ya, atau pernah mengalami, ya, kita nggak menuduh orang lain, kita juga introspeksi diri sendiri. Terkadang ada seseorang itu ketika mendengarkan nyanyian diiringi dengan musik, dia bisa nangis. Ketika dia membaca Al-Quran, dia mendengarkan ayat Al-Quran, tapi dia nggak bisa nangis, ya. Ya, ini kan sesuatu yang sangat disayangkan, ya, sesuatu yang sangat disayangkan. Al-Quran, para pecinta iman, Al-Quran ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Maka kalau kita belum mampu menangis ketika baca Al-Quran, ya memang ada beberapa sebab. Mungkin karena kita masih suka dengan yang namanya nyanyian, yang namanya lagu atau musik dengan berbagai macam bentuknya, ya. Atau kita belum mampu menangis, meneteskan air mata ketika membaca Al-Quran karena kita belum paham isinya, ya, belum paham isinya. Kalau yang belum belajar bahasa Arab mungkin jarang buka Quran terjemahnya, atau jarang mengikuti kajian-kajian tafsir, ya. Ini yang terkadang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Orang itu kalau dengarkan nyanyian dia nangis, ya, dia meneteskan air mata. Tapi ketika membaca Al-Quran mungkin dia pelit, air matanya pelit, nggak bisa keluar, nggak bisa menetes dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh para ahli ilmu, di antara ciri khas atau karakteristik ya nyanyian, ya, yaitu Al-Quran dan nyanyian tidak akan pernah bertemu secara bersamaan dalam hati selama-lamanya, ya. Al-Quran dan musik ini nggak mungkin bersatu dalam hati seseorang, nggak mungkin bertemu, nggak mungkin berkumpul dalam hati seorang muslim dan muslimah. Dia milih Al-Quran atau dia milih nyanyian, pilih salah satu, ya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran melarang kita mengikuti hawa nafsu, ya. Dan Al-Quran memerintahkan kita menjaga kebersihan hati, menjaga kesucian hati. Sedangkan nyanyian ini sebaliknya, ya. Nyanyian ini memerintahkan kita, mengajak kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan-bisikan syaitan, ya, rayuan-rayuan syaitan, tipu daya syaitan, ya. Dan nyanyian ini bisa membuat hati kita menjadi kotor, ya, membuat hati kita menjadi kotor atau ada noda-nodanya. Kan kita pernah mendengarkan hadis Nabi SAW, ya, idza atnaba adun nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang hamba itu bermaksiat atau berbuat dosa, maka di dalam hatinya dikasih satu titik hitam, ya, satu noda hitam. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, ya, termasuk bernyanyi yang diiringi dengan musik, maka di situ kita dikasih noda hitam, ya. Kalau kita terus berbuat dosa, kita nggak taubat, kita nggak memohon ampun kepada Allah,
kita nggak berhenti dari maksiat, maka noda hitam ini akan terus bertambah. Noda hitam akan semakin terus bertambah, akhirnya hati kita menjadi hitam. Ya. Akhirnya hati itu menjadi keras, dan kalau hati sudah menjadi keras, hati itu mati, nasihat sebaik apapun nggak akan masuk. Ya. Nasihat sebagus apapun akan nggak bisa masuk ke dalam hati. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati orang tersebut dan dengan memberikan hidayah, ya, kepada orang yang bersangkutan. Jadi ini salah satu perkataan para ulama, yaitu para ahli ilmu, ya, di antaranya dinisbatkan kepada Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi Al-Quran dan lagu itu nggak bisa, atau nyanyian itu nggak bisa berkumpul dalam hati seseorang. Ya. Terkadang juga ketika seseorang, misalnya orang tua, bapak atau ibu, ya, memasukkan anaknya ke sekolah tahfidz, ya, misalnya anaknya sudah 4 tahun, mau dimasukkan ke taman kanak-kanak yang di situ ada hafalan Al-Quran. Kalau anak ini tinggal bersama orang tua yang senang lihat televisi, yang senang dengarkan nyanyian, dengan orang tua yang di rumahnya itu nggak ada televisi, nggak pernah disetel nyanyian, maka insya Allah anak yang seperti ini, yang di rumahnya itu nggak pernah didengarkan nyanyian, nggak pernah didengarkan musik, orang tuanya nggak nyanyi, anak yang seperti ini insya Allah dengan izin Allah akan lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Ya, akan lebih mudah untuk menghafalkan Al-Quran. Dan insya Allah nanti kedepannya anak ini ketika dewasa dia akan dimudahkan untuk memahami dan merenungi isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di antara ciri khas atau karakteristik, ya, nyanyian dan minuman keras ibarat saudara kembar. Nyanyian sama minuman keras ini ibarat saudara kembar. Ya. Dalam merangsang jiwa untuk melakukan keburukan, ya, saling mendukung satu yang lain. Ya, biasanya ada minuman, ada nyanyian, di sini ada minuman keras. Ya, ya, terkadang misalnya dalam sebuah pesta pernikahan, ya, misalnya pesta pernikahannya itu hari Ahad, Sabtu malam itu yang punya hajat ini nyetel musik, nyetel nyanyian. Ya, biasanya kalau orang Jawa itu melekan, ya, jadi begadang. Jadi acaranya, resepsinya itu hari Ahad, Sabtu malam ini ada orang-orang berkumpul di situ, yang punya hajat ini nyetel musik, nyanyian, kemudian yang berkumpul di situ, ya, terkadang ada minuman-minuman keras, mabuk-mabukan sampai pagi, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini juga tentunya salah satu karakteristik atau sifat yang dimiliki dengan yang namanya nyanyian yang diiringi dengan lantunan musik. Ya. Kemudian yang keempat, nyanyian itu mencabut kewibawaan seseorang. Ya, nyanyian itu bisa menghilangkan kewibawaan seseorang. Ya. Misalnya seorang laki-laki yang gagah, ya. Kemudian Allah ngasih laki-laki ini dengan kegagahan, ketampanan. Ternyata dia nyanyi. Isinya nyanyiannya itu cengeng, ya, sakit hati, ditinggal si wanitanya dan sebagainya. Maka ini kan menurunkan kewibawaan seorang laki-laki, seorang muslim. Ya. Dan juga nyanyian itu merangsang jiwa atau menyerap masuk ke dalam pusat khayalan, lalu membangkitkan nafsu dan syahwat yang terpendam di dalamnya. Kalau orang itu, anak-anak muda misalnya, anak-anak remaja, ya, anak-anak yang baru gede atau ABG, itu suka mendengarkan musik atau nyanyian, maka musik itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya, masuk dalam khayalannya. Maka dia berkhayal. Ya. Yang itu bisa membangkitkan hawa nafsunya dan syahwatnya, sehingga anak muda ini
bisa terjerumus dalam jurang-jurang kemaksiatan, ya, terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini diantara penjelasan yang pernah kami baca dari salah seorang ahli ilmu tentang sifat-sifat atau hal-hal negatif atau karakteristik yang ada di dalam nyanyian, ya. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyimak ayat-ayat Al-Qur'an, ya, di surat Luqman ayat yang ke-6 dan juga ayat Al-Qur'an di surat An-Najm ayat 59 yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat musik itu bagaimana. Hakikat nyanyian itu bagaimana, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita bahwasanya akan ada umat beliau yang menghalalkan alat-alat musik, ya. Maka marilah kita sibukkan lisan ini dengan kebaikan. Ya, kita sibukkan lisan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita gunakan nikmat lisan ini untuk menambah pundi-pundi pahala kita nanti di hari kiamat, ya. Karena kalau tidak demikian, kalau lisan itu tidak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan pahala, maka lisan ini akan disibukkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Dalam sebuah syair disebutkan, ya, ihfat lisanaka ayyuhal insanu la yaldahannaka innahu su'banu kam fil maqabir min qatili lisanihi kana tahabu liqa'ahu asyuji'anu. Seorang penyair pernah mengatakan, ihfat lisanaka ayyuhal insan, jagalah lisanmu wahai manusia, jagalah lisanmu wahai manusia. La yalduhannaka innahu su'ban. Berhati-hatilah dari lisanmu, karena lisanmu itu ibaratnya seperti ular yang berbisa, ya. Lisan kita itu perumpamaannya seperti ular yang berbisa, yang bisa menyengat, yang bisa membahayakan diri kita. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Berapa banyak orang-orang yang terbunuh karena ulah lisannya, salah ngomong, ya, mencaci maki, akhirnya terjadi pembunuhan, ya, terjadi dendam. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Ya, berapa banyak orang-orang yang terbunuh disebabkan karena ulah lisannya. Kana tahabu liqa'ahu asyuji'anu. Ya, yang dimana dulu seorang pemberani itu sangat takut ketika bertemu dengan orang-orang musuhnya, ya, karena lisannya, ya. Jadi ini tadi berkaitan dengan menjaga lisan. Marilah jaga diri kita, jaga anak-anak kita, ya. Perhatikan istri kita dan anak kita, jangan sampai mereka anak-anak yang suka bernyanyi, yang diiringi dengan musik, ya. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Sibukkan kita dengan membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, istighfar, ya, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain dari kemungkaran, saling menasihati dalam ketaatan, ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyibukkan lisan ini dengan kebaikan yang insya Allah bernilai pahala, dan kita akan menuai, memanen pahala tersebut nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Mungkin itu pembahasan sekilas tentang salah satu kesalahan lisan, yaitu bernyanyi, ya. Maka marilah kita menjauhi yang namanya nyanyian, terlebih-lebih kalau nyanyian itu diiringi dengan lantunan musik, ya. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.